Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Ibadah Raya Umum minggu depan akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Untuk informasi kompak, informasi nomor rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun, bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pengumuman iuran Taman Makamumul di tahun 2021 ini adalah sebagai berikut. Sehubungan dengan situasi pandemi saat ini, maka pengurus Yayasan Purna Bakti atau MPUK Provinsi Bali memberikan kebijakan bahwa masa pembayaran iuran tahunan di tahun 2021 ini dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dengan nilai pembayaran Rp25.000 per orang. Pembayaran ini untuk periode keanggotaan tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. Pendaftaran ulang bisa melalui WhatsApp ke Ibu Maria Dewi dengan nomor telepon 081 999 88 3437. Mohon mencantumkan jumlah orang dan melampirkan bukti transfer. Pembayaran dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 6690151 atas nama Maria Dewi Setiawati atau Adi Joseph Teja. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Untuk nomor telepon sekretariat gereja bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita memasuki bulan Agustus, minggu pertama, bulan kemerdekaan yang penuh sukacita. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita dengan penuh sukacita, mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaan kami mau katakan Tuhan, Engkau baik. Dan kami akan mengalami kuasa dalam pujian penyembahan. Kami akan mengalami kuasa firman. Kami percaya ketika kami beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, menyambut berkat firman-Mu dengan penuh antusias. Kami percaya Engkau disenangkan dan perkara-perkara ajaib terjadi dalam diri kami. Berkat ibadah ini dari awal hingga selesai. Urapan Tuhan atas hamba-hamba-Mu di masa PPKM, di mana kami beribadah dengan penuh keterbatasan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani baik pujian penyembahan, hamba-Mu sendiri yang menyampaikan firman Tuhan penuh dengan keterbatasan. Tapi biarlah Tuhan, apa yang disajikan oleh gereja melalui tayangan, melalui video yang kami akan ikuti bersama dalam ibadah hari ini, sungguh memberkati kami. Dalam nama Yesus, kami memulai ibadah kami dengan penuh sukacita, antusias. Haleluya! Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Akan bersama-sama Tuhan Raja Maha Besar. Setiap kita saat ini memuji nama Tuhan. Di rumah kita masing-masing katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dan katakan Ya pencipta dunia ini, amin, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan, ya Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus.
Raja Maha Besar. Mari datang, terpuji namamu Tuhan Yesus, Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang, mari datang menyembah Dia. Oh, Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Amin. Bersyukur padanya Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, Tuhan Raja. Kembali katakan, oh, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Kami menyembah-Mu, datang menyembah Dia. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan segenap hati katakan, kami datang menyembah Engkau ya Tuhan Yesus, Dia pencipta dunia ini. Amin. Yang membentuk gunung-gunung, Yes, Tuhan. kehadirannya datanglah. Ini pujian kami bagi Engkau Tuhan. Bersyukur padanya Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, Tuhan. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, Tuhan Raja. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, Tuhan Raja. Oh, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Sebab Kau besar Tuhan, terpuji namamu. Sungguh ajaib, sungguh mulia Engkau Tuhan Yesus. Ini pujian kami, syukur kami bagi Engkau Tuhan. Kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan dalam ibadah raya online, live streaming hari ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan, lawatan-Mu sungguh mengalir Tuhan. Oh, oh, oh. Kami memuji namamu bersama katakan, kemanakah aku, amin, menjauhi roh-Mu yang suci, oh sahabat. Engkau dekat Tuhan, Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia ya Tuhan dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar ya Tuhan, besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
yang kami rindukan, lebih dari segalanya Tuhan. Kembali kita pujikan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku menjauhi roh-Mu yang suci Tuhan? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku. Ya Tuhan, tak bisa sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu di kayu salib, menebus setiap kami. Sungguh besar, sungguh indah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh indah, sungguh indah ya Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. Mari sembah Tuhan. Kami nikmati kehadiran-Mu saat ini Tuhan, yang melawat setiap kami. Oh, kuasa-Mu mengalir, menjamah setiap kami. Engkau baik, Engkau baik, kami bersyukur. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bila kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan. Kami kali katakan Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, sungguh besar dan sungguh indah, sungguh
terbesar. Kami terima Tuhan Yesus. Bersama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur padamu. Dan ku hargai. Katakan Yesus, Engkau ku kagumi. Lagi pujikan karya terbesar dalam hidupku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Sorak-sorai bagi Tuhan, Allah yang hidup dan luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Jemaat GB Shalom, dan siapapun Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Hari ini adalah minggu pertama bulan Agustus, dan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan sama-sama melaksanakan mengikuti perjamuan kudus. Harap Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti, air, teh bisa, sirup bisa, kalau ada air anggur boleh. Kita akan ikuti perjamuan kudus setelah firman Tuhan ini saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada minggu pertama ini saya memberikan judul firman Tuhan dengan judul Memuji Menyembah Tuhan Setiap Saat. Atau kalau mau dibuat judul yang singkat adalah Tuhan Selalu di Hati. Mari kita membaca sebuah ayat pendahuluan, Mazmur 150 ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya ulangi, Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa sesungguhnya semua manusia yang ada di dunia ini yang bernafas diciptakan Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga ayat ini berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tentu ada tugas-tugas yang lain yang Tuhan taruh di dalam hidup manusia. Salah satunya adalah beranak cucu, penuhilah bumi, dan menguasai bumi, mengelola bumi. Tetapi salah satu tugas yang paling mulia yang harus kita lakukan yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga ayat tadi berkata, memuji menyembah Tuhan itu adalah kerjaan atau gaya hidup atau kegiatan yang seharusnya sehari-hari kita lakukan. Oleh karena itu, memuji dan menyembah Tuhan harus jadi gaya hidup kita. Ya, memuji dan menyembah Tuhan itu harus menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Di bulan Agustus ini Bapak Ibu, kita akan belajar subtema firman Tuhan yaitu gairah dalam memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, kita akan mempelajari hal yang berkaitan dengan gairah memuji dan menyembah Tuhan. Setelah kita membaca ayat pendahuluan tadi bahwa ditekankan, ditegaskan, semua yang bernafas, semua ciptaan Tuhan, saya dan saudara diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan belajar lebih dalam di dalam nats utama kita, Mazmur 34 ayat yang kedua. Mazmur 34 ayat yang kedua. Demikian firman Allah.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Bapak Ibu Saudara, ketika ayat ini kita renungkan, maka di sini kita menemukan ada beberapa patokan-patokan, ada beberapa arahan, ada beberapa contoh, ada beberapa teladan perilaku seorang yang selalu memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya mau jelaskan lebih singkat apa yang dimaksud dengan memuji dan menyembah Tuhan. Saya akan jelaskan dengan cepat. Bapak Ibu sekalian, kata memuji berasal dari kata dasar puji. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang berarti pengakuan dan penghargaan yang tulus terhadap kebaikan atau keunggulan atau kelebihan atau perbuatan baik seseorang. Itu disebut pujian, yang akar katanya puji. Memuji berarti menyatakan kekaguman dan penghargaan kepada seseorang dengan kata-kata yang tentunya dianggap sangat positif. Misalnya, memuji seseorang karena ia memiliki kemampuan, keahlian, prestasi, keunggulan di bidang tertentu, kualitas-kualitas hidup di atas rata-rata pada umumnya orang. Itu kita sebut memuji atau pujian. Padanannya atau perbandingan kata pujian itu juga bisa berarti memuliakan. Tentu kata memuliakan ini lebih cocok dikenakan kepada Tuhan. Dialah yang patut kita muliakan. Itu kata memuji atau kata dasarnya puji. Nah, sekarang menyembah. Menyembah juga punya arti yang sebenarnya mirip dengan memuji. Ya, walau tidak sama persis dalam arti hurufiahnya, tetapi tujuannya hampir sama. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, ya, menceritakan kebaikan Tuhan dengan kata-kata dan sikap. Itu bisa masuk kategori menyembah. Menyembah berasal dari kata dasar sembah, yang berarti pernyataan hormat dan hikmat. Hikmat itu dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua telapak tangan, menaruhnya di bawah dagu, lalu sedikit menunduk, dan mengatakan sesuatu kata-kata pujian, disertai dengan sikap seperti orang yang menyembah. Nah, menyembah juga berarti menghormati dengan sikap menyembah. Menghormati dengan sikap menyembah artinya menghormati dengan sikap menunduk, menaruh tangan keduanya di bawah dagu atau di bawah hidung dengan mengarahkan kepada orang yang dianggap patut disembah. Nah, tentu ini lebih cocok kepada pribadi Tuhan karena kita harus menyembah hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu sekalian, menyembah juga berarti menghormati dengan mengangkat sembahan. Jadi sikap kita, ekspresi kita sebagai seorang penyembah itu kita tunjukkan disertai dengan sikap hormat kepada Tuhan. Itu juga artinya daripada kata menyembah. Nah, arti yang sederhana dari memuji dan menyembah Tuhan seperti itu yang saya sudah jelaskan baru saja. Nah, sekarang kita akan melihat hidup orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan itu seperti apa. Bapak Ibu sekalian, orang yang memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan, ya, pasti tidak akan memuji dan menyembah Tuhan dengan sembarangan, dengan cara sesuka hatinya. Ya, orang yang mengenal atau yang memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan, pasti dia tidak akan memuji atau menyembah Tuhan dengan sembarangan atau semaunya atau sesuka hati. Terlebih jika dia memiliki hubungan yang lebih intim daripada umat beragama pada umumnya, maka orang seperti itu akan menjadi orang yang suka memuji dan suka menyembah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan bukan hanya saat beribadah atau saat menghadiri persekutuan doa, ibadah resmi hari Minggu,
atau ibadah resmi di gereja tengah minggu, atau kebaktian kebangunan rohani, hanya sebatas itu. Tidak. Ya, orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhannya dengan benar, dia akan memuji, menyembah Tuhan setiap waktu. Dia tidak akan menahan bibirnya, dia tidak akan menahan mulutnya, dia tidak akan menahan suaranya walaupun tidak selalu berteriak-teriak, dan dia tidak bisa menahan hatinya untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Dengan lain kata, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, apalagi memiliki hubungan yang intim di atas rata-rata umat beragama, maka Bapak Ibu sekalian, dia akan menjadi seorang yang tidak pernah bisa menahan dirinya untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Dia akan terus memuji-muji Tuhan. Dia akan terus menyembah-nyembah Tuhan. Baik dengan kata-kata maupun dengan ekspresi tubuh. Bisa tersungkur, bisa sujud, bisa berlutut, bisa meletakkan kedua belah tangan di atas dagunya atau di hidungnya dengan mengarahkan kepada Tuhan yang dia sembah. Dan ini bisa dilakukan kapanpun. Makanya judul firman Tuhan pada hari ini, pada minggu pertama ini saya berikan judul Memuji Menyembah Tuhan Setiap Saat. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur yang suka memuji dan menyembah Tuhan, ya, dipakai Tuhan untuk menyatakan bukan hanya pada ayat nats utama kita tadi, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. Tetapi pemazmur juga berkata di dalam Mazmur 119 ayat 164, Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. 7 kali, seolah-olah mau menyatakan bahwa setiap waktu, untuk menyatakan bahwa angka 7 kali angka yang sempurna, angka yang dianggap menggambarkan sesuatu yang paling luar biasa. Jadi seorang yang mengenal Allah dengan benar, yang memiliki hubungan yang intim di atas rata-rata orang beragama, maka dia akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan ayat ini berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Itu bukan berarti angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 lalu yang ke-8 berhenti. Tapi ini penggambaran bahwa pemazmur ingin memuji menyembah Tuhan kapan saja, sebanyak-banyaknya dan sebaik-baik mungkin. Pemazmur itu adalah Daud. Daud memuji Tuhan 7 kali dalam sehari karena ia tahu bahwa Tuhan itu adalah patut disembah, patut dipuji. Nama Tuhan itu nama yang luar biasa, patut dipuji, patut disembah. Dia dahsyat, dia ajaib. Ini yang diungkapkan oleh pemazmur. Salah satunya adalah Daud, bahwa Daud mengagumi Tuhan, Daud mengalami kebaikan Tuhan, Daud melihat sendiri bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa nama Yesus itu bukan nama sembarangan. Sebab Alkitab berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11, Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11 berkata begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama Yesus, supaya dikatakan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama Yesus nama yang ajaib, nama Yesus nama yang dahsyat, nama Yesus membuat semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh sembarangan memuji dan menyembah Tuhan. Kita tidak boleh memuji menyembah Tuhan dengan seenaknya saja. Kita tidak boleh memuji menyembah Tuhan dengan terpaksa. Kita harus memuji menyembah Tuhan dengan penuh antusias, dengan penuh gairah, dengan penuh kegirangan, dengan penuh semangat. Makanya bulan ini kita mempelajari firman Allah yang berkaitan dengan gairah, memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, puji-pujian dan penyembahan yang keluar dari sikap hati yang benar akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, tidak asal-asalan.
Bahkan ada usaha, sekalipun ada tantangan dan kesulitan, dia mau tetap memuji-muji dan menyembah Tuhan. Saudara di kelompok sel akan belajar juga bahwa memuji menyembah Tuhan itu secara teknis seperti apa sih? Tidak selalu pakai musik, tidak selalu teriak-teriak, tidak selalu melakukan gerakan ini dan itu. Dan di kelompok sel saudara akan belajar lebih dalam lagi. Bapak Ibu sekalian, mari kita memuji menyembah Tuhan karena Tuhan senang dipuji. Ya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias, dengan gairah, dengan semangat. Kalau hari ini saudara letih, kalau hari ini saudara lesu, kalau hari ini saudara malas, rasanya sarana ibadah menjadi serba terbatas, ya. Kita tidak bisa mendengar khotbah secara langsung, kita tidak bisa mendengar pemimpin pujian memimpin kita secara langsung, kita tidak bisa hadir di gedung gereja. Mari kita latih diri kita, jangan dikalahkan dengan keadaan. Amin. Mari kita memuji menyembah Tuhan setiap waktu. Bapak Ibu sekalian, kita lihat pengalaman seorang raja yang sangat ketakutan ketika dia mendengar musuh sedang mengepung dia, hendak menghancurkan kerajaannya. Dia sangat ketakutan sampai akhirnya dia mendapat jalan keluar dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Namanya Raja Yosafat. Peristiwa itu tercatat dalam 2 Tawarik pasal 20. Mari buka Alkitab saudara. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat 3, lalu lompat ayat 19. Supaya tidak terlalu panjang pembacaan kita. Tentang Yosafat yang tadinya sangat ketakutan karena mendengar musuh sedang mengepung dia dan siap menghancurkan dia, sampai akhirnya dia mendapat solusi, dia mendapat jalan keluar dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Mari perhatikan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 demikian, lalu nanti lompat ayat 19. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Oke? Takut, lalu ambil keputusan berpuasa, mencari Tuhan. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri. Untuk apa? Untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Ayat 21. Setelah Yosafat, raja Israel ini berunding dengan rakyat, maka ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Bapak Ibu sekalian, rasanya tidak masuk akal ya. Rasanya perbuatan yang sia-sia ya. Di tengah-tengah ancaman musuh, menghadapi peperangan dan harus berperang melawan musuh, maka yang dituliskan di sini bukan pedang, bukan lembing, bukan tombak, bukan perisai, bukan ketopong, bukan kuda, bukan kereta, bukan pasukan, tapi yang ditulis ini adalah orang-orang yang ditunjuk untuk menyanyi, memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi Yosafat mendapat sebuah hikmat, sekaligus juga keyakinan dan iman bahwa ketika dia mengatur barisan sang pemuji yang memuji-muji Tuhan dengan segenap hati, dengan suara yang nyaring, maka akan terjadi sesuatu di balik perbuatan yang supranatural, yaitu terjadi di mana? Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah.
Bapak Ibu sekalian, ketika ada nyanyian, ketika ada pujian yang sungguh-sungguh, ketika hati mulai menyembah kepada Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, mengagungkan Tuhan, mempercayai Tuhan, maka ketika umat Tuhan mulai menyanyi, umat Tuhan mulai menyembah, hadirat Tuhan turun, kuasa Tuhan terjadi, malaikat Tuhan menghalau musuh mereka, dan terjadilah kekalahan di pihak musuh dan kemenangan di pihak Yosafat. Karena ada orang-orang yang sadar bahwa memuji-muji Tuhan itu harus diutamakan. Sekalipun ada tantangan yang hebat, masalah yang hebat, ancaman yang luar biasa, mari Bapak Ibu ikuti teladan contoh, baik itu pemazmur maupun juga contoh yang baru saja saya bahas, yaitu tentang Raja Yosafat. Bapak Ibu sekalian, dengan uraian dan contoh yang ada di atas, sudah sepatutnya kita tidak perlu lagi dipaksa-paksa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita dengan rela, dengan sukacita, bahkan semangat penuh gairah memuji, menyembah Tuhan setiap waktu. Tuhan selalu di hati kita. Kita tidak pernah putus connect dengan Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan. Kita selalu terhubung dengan Dia. Jangan lagi terpaksa memuji Tuhan. Jangan lagi terpaksa menyembah Tuhan. Memuji, mengucapkan kata-kata sanjungan pengagungan. Menyembah hampir sama dengan sikap hormat, hikmat, dengan rasa kekaguman dan pengagungan kepada Tuhan, dengan ucapan dan dengan sikap. Mari lakukan itu. Tidak menunggu situasi membaik, tidak tunggu situasi baik, tidak tunggu ada mujizat. Kapan saja, memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita menunggu keadaan dan situasi segera menjadi baik, maka kita akan membuang waktu menunggu keadaan yang tidak kunjung membaik. Padahal Tuhan ingin berbuat sesuatu ketika Anda dan saya memaksakan diri dengan penuh kesadaran, memuji, menyembah Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan membuat penghadangan terhadap musuh Yosafat. Tuhan juga membuat mujizat buat saudara dan saya. Tuhan juga membuat satu kekuatan yang akan menghardik musuh-musuh kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita suka memuji dan menyembah Tuhan, kita tidak akan mudah terbawa kepada keadaan atau situasi keduniawian yang carut marut, tidak akan gampang tenggelam pada hingar-bingar pesta pora yang penuh dengan hawa nafsu keduniawian. Ataupun kita tidak akan hanyut dengan kesukaran-kesukaran yang kita alami, karena hati kita fokus kepada Tuhan. Kita bisa luput dari segala jebakan dan tipu daya iblis. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan setiap saat. Biarlah Tuhan selalu ada di hati kita. Saya masuk pada bagian penutup. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempelajari dengan singkat pada bagian penutup ini, bagaimana seorang raja yang ditolak oleh Tuhan namanya Saul, dia punya niat menyembah Tuhan. Tapi sayang, niatnya menyembah dengan syarat. Nah, ini penyembahan yang tidak murni, bukan? Ya, ini penyembahan terpaksa. Ini penyembahan yang tidak tulus. Ini penyembahan yang tidak datang dari hati yang rela. Mari membaca di dalam 1 Samuel 15 ayat 25. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Allah. 1 Samuel 15 ayat 25. Maka sekarang, kata Saul ya, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Dia mengaku ada dosanya, ya. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Dia minta Nabi Samuel mendampingi dia di hadapan rakyatnya. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Ini kan jelas Bapak Ibu sekalian, penyembahan yang bersyarat. Ya, orang mau menyembah Tuhan kalau Tuhan berkati saya. Orang mau menyembah Tuhan, orang mau memuji Tuhan kalau sakit saya sembuh. Orang mau memuji Tuhan, orang mau menyembah Tuhan kalau masalahnya selesai. Bapak Ibu sekalian, jangan kita mengatur Tuhan untuk memberkati kita lalu kita membalas kebaikannya dengan pujian dan penyembahan. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan dalam segala keadaan. Percayalah, yakinlah rancangan Tuhan itu baik. Kalau tidak
hari ini, besok. Kalau tidak besok, akan datang waktunya. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan tuntut Tuhan. Jangan juga saudara menyembah Tuhan sambil terpaksa. Jangan juga saudara memuji Tuhan sambil terpaksa. Mari lakukan pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh. Relakan hati saudara memuji Tuhan. Relakan hati saudara menyembah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Mungkin saudara hari ini sedang sakit. Mungkin hari ini saudara sedang berduka. Mungkin hari ini saudara sedang takut. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami pergumulan. Sedang cemas, sedang khawatir, sedang bingung. Dan ada banyak hal yang saudara bisa jadikan alasan untuk tidak memuji, menyembah Tuhan dengan antusias. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah mengajar kita. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Saya dan saudara diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan setiap saat. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Dan ketika pasukan pemuji, pasukan yang menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan tampil di depan, maka Tuhan melakukan penghadangan. Yosafat mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Hari ini, kalau engkau masih percaya Tuhanmu hidup, kuasanya tidak terbatas. Kalau saudara masih yakin bahwa Tuhan itu suka dipuji dan disembah, sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hati kita. Sambil kita tundukkan kepala, siapkan perjamuan kudus saudara, kita renungkan kembali firman Allah yang tadi kita sudah dengar. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, renungkan kembali firman Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya buat keputusan, buat komitmen, buat janji untuk terus berupaya menjadi orang Kristen, umat Tuhan yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dan buat janji di hadapan Tuhan, bantu saya ya Roh Kudus, mampukan saya. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Siapkan roti dan air anggur atau air pengganti, bisa teh atau bisa sirup yang berwarna, supaya saudara boleh menghayati makna tubuh dan darah Yesus lewat roti dan air yang ada di gelas yang kita akan makan bersama dan minum bersama. Mari Bapak Ibu sekalian, mari bangkit berdiri, mari bangkit berdiri. Kuasa Tuhan Yesus sungguh ajaib. Darahnya sangat berkuasa. Darahnya sucikan kami. Darahnya sucikan dosa kami. Darahnya tebus kami. Darahnya basuh dosa kami. Darahnya sembuhkan sakit kami. Ketika kami memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati, dengan gairah, dengan antusias, dengan semangat, kami tanpa minta kuasa-Mu dinyatakan. Kami tanpa menuntut kuasa-Mu dikerjakan. Kami tanpa memberi syarat, Engkau dengan rela menolong, memberkati, memulihkan, menjamah hidup kami. Asal hati kami dengan tulus memuji-muji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pegang roti di tangan kanan dan anggur yang ada di gelas, air anggur atau pengganti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba minta berkat-Mu. Biarlah roti dan air anggur yang dipegang oleh umat-Mu, yang sebentar kami akan makan dan minum, yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus, Tuhan kuduskan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus dikuduskan roti yang kami pegang, air pengganti, air anggur yang kami pegang, dikuduskan dengan darah Tuhan Yesus, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan makan roti yang adalah lambang tubuh-Mu, dan anggur atau air pengganti sebagai lambang darah-Mu. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya. Ingat korban Yesus 2000 tahun yang lalu. Tubuhnya tercabik-cabik dan darah menetes dari tubuhnya. Tuhan mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Di kayu salib Dia mati menyerahkan nyawanya, dan Dia disiksa. Itu untuk saudara dan saya. Yakinkah saudara bahwa roti di tangan kanan kita ini adalah satu persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
ucapkan syukur untuk roti yang kita sudah makan yang adalah lambang tubuh Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingat pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang angkat gelas atau cawan di tangan kanan kita. Oh Tuhan, terima kasih. Demikian juga tubuh-Mu Tuhan, tercabik-cabik dan mengeluarkan darah untuk membasuh segala dosa kami. Dan oleh bilur-bilur Tuhan, sakit penyakit kami menjadi sembuh. Kekasih Tuhan, yakinkah kita bahwa air anggur atau air pengganti di tangan kanan kita ini satu persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya! Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak terima kasih Tuhan. Baik untuk firman-Mu maupun kami mengikuti sakramen perjamuan kudus bersama dengan keluarga maupun sendiri di tempat di mana kami beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk berkat dalam perjamuan kudus. Terpujilah nama-Mu dan biarlah Tuhan orang-orang yang letih lesu dan mengalami ketakutan, kecemasan, keraguan akan masa depan dan pergumulan berat yang lainnya boleh bangkit. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, alami kehadiran Tuhan, dan Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Ya. Mari kita memberikan persembahan umum, persembahan misi, juga mengembalikan persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengar berkat firman Tuhan. Pada saatnya Tuhan kami juga mau mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Biarlah semua itu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat pagi hari ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemerintah dari pusat hingga daerah, Pak Presiden juga seluruh menteri untuk bekerja sama ya Tuhan untuk mengatasi khususnya pandemi corona ini ya Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh keluar dan boleh bebas Tuhan dari corona. Dan biarlah Tuhan untuk pemerataan vaksinasi kepada setiap seluruh rakyat Indonesia Tuhan boleh segera tuntas ya Tuhan. Tuhan tolong kiranya vaksin yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia ini tercukupkan ya Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan senantiasa. Oh Tuhan, sehingga semua dibebaskan Tuhan dan boleh sembuh Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat gereja kami Tuhan. Oh Tuhan, gereja GPI Shalom ya Tuhan, dan seluruh jemaat dimanapun berada ya Tuhan. Kalau kami dalam setahun ini Tuhan, kami boleh mengalami COVID Corona ini Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berimbas Tuhan kepada ekonomi. Oh Tuhan, kepada setiap masyarakat Bali khususnya ya Tuhan. Tuhan Kau memberkati Tuhan jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka Tuhan, sertai apapun Tuhan yang mereka perlukan, apapun yang mereka butuhkan Tuhan dalam pergumulan hidup mereka, Tuhan sendiri menolong, Tuhan sendiri menyertai, memberkati senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat Pulau Bali ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pada saatnya Tuhan Kau pulihkan perekonomian Pulau Bali ini Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan, oh Tuhan, pariwisata di tempat ini Tuhan, sehingga semua boleh normal kembali ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai seluruh aspek pekerjaan, bisnis di Pulau Bali ini Tuhan, semua boleh normal kembali, boleh berjalan kembali ya Tuhan. Tuhan, kami mohonkan pertolongan Tuhan senantiasa, memohonkan kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.
Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan dan berdoa syafaat. Tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita penuh antusias juga, dengan penuh sukacita. Kita akan terima berkat Tuhan lewat doa berkat dan doa syafaat yang tadi sudah dinaikkan. Imani, percayai bahwa Tuhan dengar doa kita. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan beribadah hari ini. Tak lupa kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Berkat Tuhan tercurah sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, Engkau memberkati dan semakin sehat. Kami semua pelayan-pelayan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami dan mohon berkat Tuhan, kami juga berdoa dan berkata bersama-sama dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Mari katakan, saya sudah disembuhkan. Saya terima kesehatan, saya terima organ tubuh yang sehat, organ tubuh yang baru, bahkan yang tidak bisa ditangani oleh dokter. Tuhan dokter tabib ajaib menyembuhkan, memulihkan tubuh dan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, saya sembuh, saya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, untuk rumah tangga, pernikahan umat Tuhan, jemaat-Mu, semakin hari semakin dipulihkan. Yang takut akan Tuhan semakin menikmati pemulihan demi pemulihan. Hadirat Tuhan, kerajaan Allah hadir dalam rumah tangga, dalam pernikahan umat-Mu, semakin dipulihkan dalam nama Yesus. Demikian juga usaha toko, warung, kantor, bisnis, apapun yang berkenan di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan tidak pernah kekurangan cara memberkatimu. Diberkati usaha pekerjaanmu. Sekarang arahkan hatimu kepada Bapa yang baik, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan yang pasti dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sepanjang umur hidup kita sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Engkau dan saya diberkati, tubuh, jiwa, dan roh diberkati oleh Tuhan, dimeteraikan dengan satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini pujian kami Tuhan.